Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Dwi Puspitasari dengan NPM 2212011097 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Baik, langsung saja ke materi. Di sini saya mengambil tentang peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Baik, langsung saja masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Zulkarnain. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa urgensi peraturan daerah tersebut bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Nah, dan nanti saya akan menuliskan peraturan daerah yang membantu jawaban saya. Peraturan daerah atau Perda nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Lampung memiliki urgensi yang signifikan bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, khususnya di daerah Bandar Lampung. Kewenangan lokal dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan perangkat daerah, bertanggung jawab sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Provinsi Lampung. Hal ini tuh menunjukkan adanya desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengaturan infrastruktur lalu lintas, yaitu pasal 94, menyatakan bahwa pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka jalan harus diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak pemberlakuan Perda ini. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk segera mengimplementasikan kebijakan infrastruktur sesuai dengan kondisi lokal tanpa menunggu arahan dari pusat. Baik, pendanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menurut pasal 89 menyebutkan bahwa pendanaan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan desentralisasi fiskal, yaitu di mana daerah memiliki kendali atas pendanaannya sendiri untuk mendukung proyek-proyek lokal. Oke, pelaksanaan peraturan daerah yang mendukung kepastian hukum pada pasal 95 menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan dalam waktu 6 bulan sejak diundangkan. Ini memastikan bahwa adanya kepastian hukum dan timeline yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan sehingga tidak ada ketidakjelasan yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Pengaturan izin dan kewenangan lokal menurut pasal 92 yaitu mengatur bahwa perizinan yang telah dikeluarkan sebelum Perda ini berlaku tetap sah sampai habis masa berlakunya dan izin yang sedang diproses harus disesuaikan dengan Perda ini. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki otoritas untuk menyesuaikan dan mengelola perizinan sesuai dengan kebijakan lokal yang baru. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Lampung sangatlah penting untuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Bandar Lampung. Peraturan daerah ini memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola lalu lintas dan angkutan jalan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pendanaan. Demikian, daerah memiliki fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Mengapa sih peraturan tersebut diperlukan? Menurut tinjauan filosofis pasal 3, secara filosofis, peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
diperlukan untuk menciptakan suatu sistem yang adil dan teratur dalam mengelola lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan dan keteraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Pembangunan yang berkelanjutan dan tertib di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Untuk tinjauan sosiologisnya, yaitu pasal 10, secara sosiologis, peraturan daerah ini penting karena apa? Karena mengatur aspek kehidupan sehari-hari masyarakat yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul akibat lalu lintas yang tidak teratur dan angkutan jalan yang tidak efisien. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan bagi pengguna jalan. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tinjauan yuridis pasal 4, secara yuridis, peraturan daerah ini dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan daerah ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola lalu lintas dan angkutan jalan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi, peraturan daerah ini diperlukan bagi daerah Bandar Lampung untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, yang aman, dan efisien. Secara filosofis, peraturan ini berlandasan prinsip keadilan dan keteraturan. Secara sosiologis, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan secara yuridis, peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Saya akan menjelaskan. Jadi, untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah, beberapa aturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara spesifik memberikan kerangka kerja dan mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keteraturan dalam sektor ini. Saya akan menjelaskan beberapa pasal yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Menurut pasal 3, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan asas A. Keselamatan, B. Keamanan, C. Ketertiban, dan D. Kelancaran, E. Keterjangkauan, F. Keteraturan, G. Keadilan, H. Kesetaraan, I. Kemandirian, J. Kemitraan, K. Manfaat, L. Efisiensi, M. Efektivitas, N. Transparansi, O. Akuntabilitas, P. Partisipasi, Q. Berwawasan lingkungan hidup, R. Berkelanjutan, dan S. Tata ruang. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Pasal ini tuh menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Prinsip-prinsip ini mencakup keselamatan, efisiensi, dan efektivitas yang semuanya berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan daerah. Dengan menekankan pada keteraturan dan keadilan, pasal ini memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari sistem lalu lintas dan angkutan yang baik. Pasal 4, perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan dengan memperhatikan A. Peningkatan dan pemanfaatan jaringan jalan secara efisien dan efektif, B. Kelancaran mobilitas orang dan atau barang, C. Keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, D. Kelestarian lingkungan hidup, E. Ketersediaan dan pengembangan angkutan umum, F. Pemenuhan ruang parkir, G. Pemenuhan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, H. Pemenuhan fasilitas untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pesepeda, I. Pengembangan sistem pengadilan lalu lintas berbasis teknologi informasi, J. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Baik, saya akan menjelaskan bahwa pasal ini menguraikan berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, fokus pada peningkatan jaringan jalan, keselamatan, kelancaran mobilitas, dan pengembangan angkutan umum sangat penting untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Nah, fasilitas untuk pendukung yang memadai, pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan pesepeda juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Nah, pasal 5, pemerintah daerah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum dengan A. Mengembangkan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai. B. Meningkatkan pelayanan angkutan umum. C. Memberikan insentif kepada penyelenggara angkutan umum yang berprestasi. D. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan angkutan umum. Nah, jadi gini, pasal ini menunjukkan upaya yang konkret untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum yang merupakan aspek dari kunci dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, jadi dengan mengembangkan infrastruktur angkutan umum, meningkatkan pelayanan dan memberikan insentif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa angkutan umum menjadi pilihan yang lebih menarik bagi masyarakat. Pasal 15, dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, pemerintah daerah melakukan yaitu A. Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas. B. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pengawas lalu lintas. C. Penerapan teknologi informasi dalam pengendalian lalu lintas. D. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara konsisten. Nah, jadi penjelasannya, pasal ini menggarisbawahi upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan melalui pendidikan, peningkatan kapasitas petugas, penggunaan teknologi, dan penegakan hukum yang konsisten. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna jalan itu mematuhi aturan dan merasa aman saat menggunakan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup berbagai aturan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Nah, pasal-pasal tersebut menekankan bahwa pada perencanaan yang baik, peningkatan kualitas angkutan umum, pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi informasi yang semuanya berkontribusi pada penciptaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang efisien dan efektif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Jadi, peraturan daerah atau perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang diterapkan di Provinsi Lampung sangat penting untuk diterapkan di daerah lain dengan alasan yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Daerah dapat memastikan bahwa transportasi menjadi lebih efisien dan aman yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, yang kedua ada peningkatan keamanan dan keselamatan. Nah, penyelenggaraan lalu lintas yang baik dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di jalan. Peraturan yang sama di daerah lain akan membantu menciptakan standar keselamatan yang tinggi di seluruh Indonesia, mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Nah, ada dukungan terhadap pembangunan ekonomi. Sistem lalu lintas yang teratur dan terkelola dengan baik sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Ini memungkinkan pergerakan barang dan orang yang lebih efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, keselarasan dengan undang-undang nasional.
Jadi mengikuti peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nasional seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, sangat penting untuk memastikan keselarasan dan konsistensi kebijakan di seluruh Indonesia. Hal ini juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan dan kebijakan daerah. Yang selanjutnya, pengaturan dan kepastian hukum. Peraturan daerah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ini sangat penting untuk menghindari sebuah konflik dan memastikan bahwa semua pihak itu mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Nah, berikut ada beberapa bagian dari peraturan daerah Provinsi Lampung yang mendukung alasan-alasan tadi, yaitu ada pasal 1 yang mendefinisikan istilah-istilah penting dan memberikan kerangka dasar untuk memahami peraturan tersebut. Ada pasal 88 menyebutkan kerjasama antara provinsi, kabupaten atau kota, dan lembaga non-pemerintah yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 89 menyatakan pendanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendapatan lain-lain yang sah, menunjukkan komitmen finansial untuk implementasi peraturan ini. Nah, berikutnya pasal 91 menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran yang penting untuk penegakan hukum dan menjaga ketertiban. Dengan adanya perda seperti ini, diharapkan setiap daerah dapat menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang serupa untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.